Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Koko selalu berdoa dan berharap bahwa kalian semua dan papa mama kalian semuanya baik-baik saja. Nah, kembali lagi saat ini kita akan sama-sama bersekolah minggu. Mari Koko mengajak kita semua untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik dari awal sampai akhirnya. Dan kiranya kami juga dapat mengenal-Mu ya Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, Koko mau mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan Allah kita dengan menyanyikan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini,
Nah, adik-adik, seperti pujian yang barusan kita nyanyikan, benar bahwa nggak ada Allah lain seperti Allah kita. Allah kita itu besar dan perkasa, dan penuh kemuliaan. Sungguh, Ia adalah Allah yang layak untuk kita sembah dan hormati. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Koko mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seret, seret, seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang siap dan juga hikmat, supaya kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat terus bertumbuh dan berbuah di dalam pengenalan akan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sama-sama belajar tentang penyertaan Tuhan kepada Ratu Ester, sehingga Ratu Ester dapat memberanikan diri menghadap Raja Ahasiweros meskipun ia tidak dipanggil. Padahal adik-adik, pada waktu itu, untuk menghadap raja, itu tidak boleh sembarangan. Hukumannya adalah mati, jika raja tidak memanggil orang tersebut. Akan tetapi, jika raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang tersebut akan lepas dari hukuman mati. Nah, ketika itu, Ratu Ester itu tidak pernah dipanggil oleh Raja Ahasiweros selama 30 hari. Adik-adik, di sini kita dapat melihat pimpinan dan pertolongan Tuhan atas Ratu Ester sehingga ia dapat berkenan di hadapan raja. Nah, setelah raja berkenan kepada Ratu Ester, lalu Ratu Ester menyampaikan maksud dan tujuannya menghadap raja, yaitu untuk mengundang Raja Ahasiweros dan Haman dalam perjamuan yang ia buat. Nah, selain Ratu Ester, firman Tuhan minggu lalu juga menceritakan dua tokoh, yaitu Haman dan Mordekai. Siapakah itu Haman? Haman adalah orang Agag. Ayahnya bernama Hamedata. Haman mendapat karunia jabatan yang tinggi melebihi pembesar-pembesar lainnya pada saat itu. Nah, setelah Haman mendapatkan kekuasaan yang besar, Haman bersikap sombong, angkuh dan gila hormat, sehingga setiap orang harus tunduk dan sujud di hadapannya. Akan tetapi, hanya Mordekai seorang yang tidak mau tunduk dan sujud kepada Haman. Karena Mordekai hanya mau tunduk dan sujud kepada Allah saja. Nah, hal ini membuat Haman sangat marah kepada Mordekai dan Haman ingin membunuh Mordekai.
Mordekai adalah keturunan suku Benyamin, orang Yahudi. Dia adalah ayah angkat bagi Ratu Esther. Mordekai telah mengasuh Ratu Esther semenjak ayah dan ibu Ratu Esther telah tiada. Nah adik-adik, suatu hari ketika Mordekai sedang duduk di pintu gerbang istana raja, ia mendengar percakapan antara sida-sida raja yaitu Bigtan dan Teres yang memiliki maksud atau tujuan untuk membunuh Raja Ahasveros. Hal itu lalu disampaikan kepada Ratu Esther, lalu Ratu menyampaikan kembali kepada Raja agar hal itu diselidiki. Dan benar saja adik-adik, rencana jahat itu diketahui dan kedua sida-sida itu dihukum mati oleh Raja. Semua kisah itu dicatat di dalam kitab sejarah bangsa Persia. Dan semua itu dicatat di hadapan Raja Ahasveros. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Esther 6 ayat yang ke-1 sampai ke-14. Pada malam hari setelah Raja dan Haman menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ratu Esther, Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Raja untuk dibawakan kitab pencatatan sejarah supaya dibacakan di hadapan Raja. Dan di dalam kitab tersebut didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah menyelamatkan Raja Ahasveros dari rencana pembunuhan yang dibuat oleh Bigtan dan Teres. Lalu Raja bertanya kepada pegawainya, kehormatan dan kebesaran apa yang diberikan kepada Mordekai atas perkara itu? Lalu jawab pegawainya bahwa Mordekai tidak diberikan anugerah suatu apapun. Pada saat itu, Raja juga melihat Haman datang dari pelataran luar istana. Nah adik-adik, maksud dan tujuan Haman datang pada saat itu, ia hendak memberitahukan Raja kalau ia ingin menyulahkan Mordekai di atas tiang yang sudah ia buat. Namun, sebelum Haman mengatakan maksud dan tujuannya di hadapan Raja, Raja bertanya kepada Haman, apa yang harus diberikan kepada orang yang Raja berkenan menghormatinya? Adik-adik, di sini Haman mengira bahwa Raja ingin memberikan kehormatan itu kepadanya. Padahal bukan ya adik-adik. Melainkan Raja ingin memberikan kehormatan itu kepada Mordekai, orang yang telah menyelamatkan Raja. Maka Haman menjawab Raja supaya orang itu diberikan pakaian yang biasa dipakai oleh Raja, kuda yang biasa dipakai oleh Raja, dan juga mahkota kerajaan. Lalu setelah itu diarak di lapangan kota. Setelah mendengar hal itu, lalu Raja Ahasveros bertitah kepada Haman untuk segera melakukan apa yang barusan ia katakan itu kepada Mordekai. Lalu Haman dengan kesal melakukan semua yang diperintahkan oleh raja itu. Setelah ia selesai melakukan semuanya itu kepada Mordekai, pulanglah Haman dengan sedih hati. Adik-adik, memperjuangkan kebenaran pasti mengandung suatu resiko. Oleh karena itu, membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Namun, jangan takut dan gentar ya adik-adik dalam memperjuangkan kebenaran, karena Tuhan akan berpihak kepada orang benar. Bahkan Allah akan meninggikan orang benar pada waktunya. Dan hari ini, kita sama-sama belajar melalui kisah Mordekai yang konsisten mempertahankan kebenaran ketika berhadapan dengan Haman. Mordekai tidak tunduk pada manusia, tetapi tunduk hanya kepada Allah saja. Mordekai berani menghadapi resiko apapun demi kepercayaannya kepada Allah. Dan akhirnya adik-adik, Allah meninggikan Mordekai. Di dalam Esther pasal yang ke-9 ayat yang ke-3 dan 4 menegaskan bahwa Mordekai ditakuti. Bukan hanya sekedar dihormati, Mordekai ditakuti karena ia sekarang dianugerahi kekuasaan yang semakin bertambah-tambah besar. Di dalam Esther 10 ayat yang ke-3 juga menambahkan bahwa karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengiktiharkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Kiranya kita semua semakin taat dan terus semangat untuk memperjuangkan apa yang benar. Meskipun sulit, ingatlah bahwa Tuhan kita pasti menyertai. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini Koko mengajak kita semua untuk menghafal ayat hafalan kita pada hari ini.
Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, Koko mau mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan satu pujian lagu tekad kita, Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari adik-adik, saat ini Koko mau ngajak kita semua untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk dapat bersekolah minggu.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk terus melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan anak-anak-Mu agar kami dapat terus setia melakukan hal yang benar. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.